Hai semua, perkenalkan nama saya Diva Taskia Zafira. Di video kali ini kita akan membahas ilmu gizi, yaitu gizi pada anak. Gizi adalah persediaan bahan-bahan atau makanan yang dibutuhkan organisme maupun sel-sel untuk bertahan hidup. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan dan medis, gizi dapat merujuk pada ilmu atau praktik konsumsi serta penggunaan makanan. Sebelumnya, apakah kalian tahu definisi dari anak usia dini? Anak usia dini adalah anak yang memasuki usia 0-6 tahun dan sebagai kelompok anak yang bersifat unik karena mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Gizi yang seimbang penting loh untuk tumbuh kembang anak, karena dengan gizi yang seimbang, maka diharapkan anak memiliki tubuh sehat, tidak mudah terserang penyakit, infeksi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan gizi pada anak. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada protein, yang ketiga ada mineral, yang keempat ada vitamin, yang kelima ada lemak, dan yang terakhir ada serat. Dan ada juga kebutuhan zat gizi mikro anak. Yang pertama ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, kalsium, fosfor, magnesium, natrium, dan kalium. Kebutuhan harus terpenuhi secara seimbang agar membantu proses tumbuh kembang pada anak. Selanjutnya, mari kita bahas dari karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai penghasil energi yang menunjang aktivitas anak yang mulai aktif bergerak. Setidaknya, mereka membutuhkan sekitar 1.300 kilokalori per hari. Karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh. Karbohidrat juga merupakan sumber energi terbesar bagi anak-anak. Mereka membutuhkan asupan karbohidrat sebesar 50-60% dari total kalori harian. Pentingnya karbohidrat bagi anak, yang pertama menyediakan energi, yang kedua memperbaiki fungsi pencernaan, yang ketiga mencegah kerusakan protein, dan yang terakhir pembentukan sel-sel tubuh. Selanjutnya ada protein. Untuk proses tumbuh kembang juga memerlukan protein untuk membangun dan memperbaiki sel tubuh serta menghasilkan energi. Dalam kesehariannya, anak-anak membutuhkan protein 35 gram per hari. Protein juga berperan vital dalam pembentukan antibodi atau sistem imun, agar tidak mudah terserang infeksi, bakteri, atau virus. Selanjutnya ada mineral dan vitamin. Di sini kebutuhan mineral dan vitamin yang penting pada makanan anak seperti iodium, kalsium, zinc, asam folat, zat besi, serta vitamin A, B, C, D, E, dan K. Mineral dan vitamin ini berguna dalam perkembangan motorik, pertumbuhan, dan kecerdasan anak. Ada beberapa tanda kalau status gizi anak sudah baik. Punya berat badan dan tinggi badan yang normal, tidak gampang sakit, punya nafsu makan yang baik, anak aktif dan lincah. Di sini ada beberapa tips bagi orang tua agar gizi anak tetap baik. Yang pertama ada menjaga pola makan seharian, yang kedua mengajarkan hidup sehat dan bersih, yang ketiga ajak anak untuk beraktivitas di luar rumah, yang keempat memantau kesehatan secara berkala. Nah, ini adalah tanda-tanda gizi buruk pada anak. Yang pertama, gangguan kesehatan mental dan emosional, yang kedua tingkat IQ yang rendah, yang ketiga penyakit infeksi, yang keempat anak pendek dan tidak tumbuh optimal. Ada juga jenis masalah gizi buruk pada anak. Yang pertama ada maramus. Kondisi kurang gizi yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya asupan energi harian.
Yang kedua, kwashiorkor. Di sini kondisi kurang gizi yang penyebab utamanya karena rendahnya asupan protein. Yang ketiga ada marasmic kwashiorkor. Sesuai dengan namanya, ini adalah bentuk lain dari gizi buruk pada anak balita yang menggabungkan kondisi dan gejala antara maramus dan kwashiorkor. Nah, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton.